Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bilangan kompleks yang kita nyatakan atau kita bentuk dalam bentuk polar. Jadi ini sambungan dari materi sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bentuk lain yang bisa kita gunakan untuk menyatakan atau menuliskan notasi dari bilangan kompleks adalah dalam bentuk polar. Jadi di sini terkadang kita merasa nyaman ataupun lebih mudah untuk memahami dalam bentuk yang lain. Secara umum bilangan imajiner, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Ini real. Ya, ini imajiner. Ya. Bilangan real ini keumumannya ataupun dia berada di sisi, dinotasikan di sisi atau di sumbu X, sementara imajiner ini di sumbu Y. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut, di mana A itu berada di sumbu X. Ya. Kemudian Y itu kita lihat di sini. Nah, ini berada di sumbu atau imajiner itu di sumbu Y. Nah, hasil resultan dari sumbu X dan sumbu Y ini akan menghasilkan nilai yang kita nyatakan dengan R, di mana panjangnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ataupun rumus dari segitiga Pythagoras. Nah, seperti ini. Sementara sudut kita ambil dari sumbu X yang mengarah kemari. Jadi pengambilan sudut itu titik nolnya berada di sumbu X ini. Dimana sudut, besar sudutnya bisa kita gunakan dengan menggunakan fungsi inverse dari tangan B, tangan ya, ini B per A. Atau kalau kita gambarkan seperti ini sudut theta. Ini kalau kita nyatakan ini adalah sisi B, ini sisi A, di mana A itu adalah real, ini imajiner, maka kalau kita menggunakan fungsi sin theta itu sama dengan sudut ya, si depan ya, si demi sin depan per miring ini R. Berarti B dibagi dengan R. Sehingga nanti kalau kita menyatakan berapa besar nilai B, kita bisa tulis dengan fungsi R atau dengan persamaan R dikalikan dengan sin theta. Nah, jadi ini untuk mendapatkan besar nilai pada sisi imajiner atau B. Sementara sisi A ini atau sisi nyata atau real ini bisa digunakan dengan fungsi cos. Ini cos theta itu sama dengan sisi samping per miring, atau istilahnya cosami, cos samping per miring. Jadi ini cos samping ini adalah A dibagi dengan R, sehingga nilai A ini bisa kita dapatkan dengan persamaan R dikalikan dengan cos theta. Jadi ini yang mendasari untuk mendapatkan nilai A dan B. Sementara sudut theta ini didapatkan dari inverse B dibagi, atau kalau tangan adalah sisi depan per sisi apit. Kemudian untuk bentuk polar kita menuliskan secara umum persamaannya adalah seperti ini, di mana Z adalah hasil dari resultan panjang antara X dan B. Dengan menggunakan persamaan ini menjadi seperti ini. R kita kalikan, ini di sumbu X nya ini ya. Jadi A ini kita ganti dengan ini. Jadi R kali cos theta ditambah J. Nah, J ini B itu sendiri kita ambil dari sini. Ini di
R dikali sin theta. Jadi secara umum penulisnya seperti ini. Namun apabila kita ingin mengeluarkan nilai R, maka persamaannya menjadi lebih kurang seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ada soal, nyatakanlah bilangan ataupun bentuk kompleks ini ke dalam bentuk polar. Terlebih dahulu kita cari atau kita gambar. Jadi kalau kita gambar seperti ini, X-nya ini 4 ya, di sini 4 misalkan ya, seperti ini 4, kemudian tingginya berapa? Nah, 3 misalkan 1 2 3, katakanlah di sini 3, maka perpotongan dia ini, nah ini ada resultan dia, nah, maka ini menjadi R dia. R ini bisa kita cari dengan persamaan seperti ini, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kita akarkan. Nah, jadi ini ada akarnya, nanti kita akarkan seperti ini, atau akar dari 25, itu akan menghasilkan 5. Sementara nilai sudutnya kita dapatkan 3 dibagi 4, 0,75, atau sekitar, kalau kita inverskan, ini nanti kalau pakai kalkulator Anda bisa gunakan fungsi kebalikan, inverse. Ada yang nanti simbolnya seperti tan min 1, ini tan 0,75. Ini kalau kita tekan akan menghasilkan nilai lebih kurang seperti ini. Nah, kalau sudutnya sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita cukup merubah posisi ini. A ditambah J kali B, di mana A itu tadi kita nyatakan seperti ini, sementara yang B seperti ini. Dan nilai theta ini kita ganti dengan sudut yang di sini. Ini juga sama, kita ganti dari sini, sehingga nilai akhir dia R-nya sebesar 5 dikali dalam kurungan ya, cos 36,86 derajat ditambah J sin 36,86 derajat. Jadi ini contoh untuk mendapatkan bentuk polar. Nah, bagaimana kalau bilangan berikut? Nah, di sini ada sedikit perlu kehati-hatian kita untuk mendapatkan nilai R. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, sebaiknya kita terlebih dahulu membuat ke dalam bentuk sketsa gambar. Jadi kalau gambarnya seperti ini, kita gambar dulu, minus 3, ini 0. Kalau ke sebelah sini ini yang positif, yang sini negatif. Berarti ini negatif, maka kita akan menghitung sejauh, katakanlah kemari sejauh 3. Jadi di sini akan menghasilkan nilai minus 3. Sementara ke bawah ini min, ke atas itu plus. Jadi imajiner pada sisi atas positif, dari 0 ke bawah ini imajiner negatif. Jadi kalau di sini nanti ada 4, berarti ini memiliki nilai minus 4, ini minus 3. Sehingga kalau ini kita lihat perpotongan dia menghasilkan. Perlu diperhatikan bahwa sudut yang kita ambil adalah sudut dari titik X di sini ke mari. Nah, kalau di sini disimbolkan dengan theta. Sementara sudut ini memiliki nilai 90 derajat, dari sini ke mari 90 derajat, sehingga 1,5 ini menghasilkan sejauh 180 derajat. Nah, sudut antara ini kemari, kita misalkan kalau seperti di buku, ini sudut E, sehingga total sudutnya nanti 180 derajat ditambah dengan sudut yang dibentuk di E. Nah, ini sudut keseluruhan. Nah, jadi sudut tetanya nanti ini bisa kita katakan sebesar 180 tambah E. Nah, kalau di sini kita ingin mendapatkan sudut E, berarti
tangan E itu sama dengan, perhatikan di sini 4. Jadi sudut tangannya ini E, berarti di sisi depan dia ini kalau kita gambarkan kan seperti ini lebih kurang. Ya, sudut di sini adalah sudut E. Oke, nilai dari sini kemari itu sama dengan kita pindahkan di sini 4. Ya, di sini 4. Ini 4, sementara sudut atau jarak dari titik ini ke titik sini ini sebesar 3. Nah, kalau kita menggunakan rumus, tangan adalah sisi depan per sisi apit. Depan sudut ini adalah 4, per sisi apitnya adalah 3. Oke. Sehingga kalau kita dapatkan nanti hasilnya, tangan E itu sebesar 1,33 dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudut E. Nah, kalau kita menyatakan ke dalam bentuk derajat, ini berarti kita dapatkan dengan menggunakan fungsi tangen inverse ya dari 1,33. Ya, ini sekitar lebih kurang, mungkin kalau dibuka ada di kalkulator kita, kalau kita potong ini mungkin agak sedikit berbeda. Ini sekitar 53,3 derajat. Nah, jadi sudut E ini nanti selanjutnya ditambahkan ke dalam ini sama seperti ini. Nah, ini kita tambahkan kemari sehingga total sudut theta itu sebesar 233,13 derajat. Nah, ini dia. Sementara nilai R sama seperti tadi, kita bisa dapatkan akar dari sumbu X nya ini 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, ini sekitar R nya dapat 5. Jadi kita cukup menuliskan nanti ke dalam bentuk persamaannya, dimana A tambah J kali B, ini kita rubah menjadi tadi seperti R dikali cos theta ditambah J dikali sin theta. Oke, jadi R ini kita ganti jadi 5, 5 ini 5 dikali dengan cosnya sudut ini, jadi cos 233, Oke, jadi 233,13 ditambah J sin 2 ya 33,13. Nah, lebih kurang seperti ini dalam bentuk penulisannya nanti. Jadi bilangan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk polarnya lebih kurang seperti ini. Terima kasih.